Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tujuan pendidikan dan batas-batas pendidikan. Tujuan pendidikan mempunyai dua arti. Yang pertama adalah dalam arti sempit, yaitu bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan. Kemudian pendidikan dalam arti luas, yaitu usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sepanjang hayat. Kemudian jenis-jenis tujuan pendidikan berdasarkan ruang lingkupnya. Jenis-jenis tujuan pendidikan itu yang pertama adalah tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khusus, yang ketiga adalah tujuan insidental atau sewaktu, selanjutnya adalah tujuan sementara, kemudian tujuan tak lengkap, dan yang terakhir adalah tujuan intermedier atau tujuan perantara. Selanjutnya adalah hierarki tujuan pendidikan. Hierarki tujuan pendidikan yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Kemudian tujuan institusional atau lembaga. Jadi tujuan yang khusus untuk lembaga-lembaga tertentu. Jadi setiap sekolah, setiap institusi itu pasti mempunyai tujuan yang berbeda. Kemudian tujuan kulikuler, dan yang terakhir adalah tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan instruksional itu adalah tujuan yang akan dicapai setiap kita setelah mengajar, ya. Tujuannya misalnya apa, begitu. Jadi tujuan institusional itu sesuai dengan apa yang kita ajarkan dalam hari tersebut. Kemudian faktor tujuan pendidikan yang pertama adalah arah pendidikan. Jadi setiap pendidikan itu harus menentukan arah pendidikannya itu kemana agar tercapai pendidikan itu terarah, begitu, tidak semaunya sendiri, jadi mempunyai arah dan tujuannya. Kemudian titik akhir, yang selanjutnya adalah titik pangkal mencapai tujuan lain. Jadi tujuan pendidikan itu merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan lain selain untuk memperoleh pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu mempunyai tujuan lain, contohnya adalah memperoleh kesejahteraan, itu adalah merupakan tujuan lain dari pendidikan. Kemudian memberikan nilai pada usaha yang dilakukan. Nah, usaha yang dilakukan ketika kita melakukan pendidikan itu ada nilai yang diberikan ketika kita melakukan pendidikan, baikkah, burukkah, baguskah, memuaskan, itu merupakan nilai dari usaha yang kita lakukan. Kemudian batas-batas pendidikan. Dalam suatu pendidikan itu mempunyai batas-batas. Yang pertama adalah pendidik. Nah, pendidik itu contohnya adalah seorang guru, kemudian dosen, kemudian orang tua, itu adalah seorang pendidik. Kemudian aspek pribadi anak didik. Aspek pribadi anak didik itu adalah yang akan kita didik, contohnya adalah siswa, kemudian kalau di kampus itu adalah mahasiswa, kemudian kalau di dalam lingkungan keluarga adalah anak. Kemudian batasan yang ketiga adalah alat pendidik. Alat pendidik yang selanjutnya adalah faktor pelaksanaan, yang selanjutnya adalah aspek tujuan, dan yang terakhir adalah aspek lingkungan. Nah, kemudian alat pendidikan itu mencakup apa? Alat pendidikan itu mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah pelindung, atau pelindungan, yang kedua adalah kesepahaman, yang ketiga adalah kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan, yang keempat adalah perasaan bersatu, dan yang terakhir adalah pendidikan karena kepentingan diri sendiri. Jadi adanya pendidikan itu pasti mempunyai kepentingan diri sendiri dari setiap orang yang melakukan pendidikan. Kemudian aspek tujuan pendidikan. Nah, aspek tujuan pendidikan itu apabila telah tercapai, maka tujuan pendidikan itu juga akan terhenti. Kemudian aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan itu sangat mempengaruhi pendidikan. Di antaranya adalah lingkungan alam fisik. Nah, lingkungan alam itu juga sangat mempengaruhi lingkungan dalam pendidikan. Nah, dengan lingkungan alam yang baik dan lingkungan alam yang sehat, itu juga akan mempengaruhi hasil dari pendidikan tersebut. Kemudian lingkungan budaya. Yang terakhir adalah lingkungan sosial, dan yang terakhir adalah lingkungan spiritual. Nah, spiritual itu lingkungan tentang keagamaan, ya, begitu. Sampai di sini
presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.